saudara-saudara sekalian, bahwa kita jumpa lagi via YouTube channel untuk kemudian melanjutkan materi kita yang ketiga sekaitan dengan hukum pemerintahan daerah oleh Prodi Hukum. Saudara-saudara sekalian, bahwa pada prinsipnya bahwa perjalanan program kita ini tentu saya berharap bahwa saudara-saudara sekalian itu dapat memahami apa yang tersampaikan oleh dosen, sehingga kemudian di dalam tiap pertemuan itu akan ada selalu senantiasa penugasan untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa di dalam menerima perkuliahan atau mata kuliah yang telah diberikan dalam tiap pertemuan, dan itu juga akan ada suatu penilaian tentunya di akhir perkuliahan nantinya untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan kemudian tanggapan mahasiswa terkait dengan di setiap perkuliahan kita yang disampaikan. Untuk itu saudara-saudara sekalian, bahwa saya berharap bahwa materi yang disampaikan itu betul-betul dapat diserap dan dapat dipahami dengan baik, dan dapat memberikan respons dengan memberikan komentar di dalam channel atau di dalam video nantinya. Saudara-saudara sekalian, bahwa kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih tetap berada dalam keadaan sehat dan tetap berada dalam kondisi yang fit, sehingga dapat mengikuti proses sistem perkuliahan kita yang hari ini kita masih bisa menyaksikan secara baik. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa berkaitan dengan hukum pemerintahan daerah ini, yang kita akan bahas adalah sekaitan dengan lahirnya pemerintahan daerah. Saudara-saudara sekalian, tentu kan kita mau melihat secara kemudian kita melihat pengertian yang telah saya setarakan terkait dengan pemerintahan, terkait dengan daerah, apa itu pemerintah dan apa itu pemerintah yang telah saya sampaikan terdahulu. Maka tiba saatnya untuk kemudian kita memahami bagaimana sih kemudian lahirnya pemerintah daerah itu. Nah, terus kemudian kita lihat bahwa sesungguhnya pertama bahwa lahirnya pemerintah daerah itu adalah sebuah konsekuensi daripada sebuah konsekuensi dari teori pembagian kekuasaan. Jadi kemudian kalau kita melihat dulu ada pemerintahan raja, itu kemudian memang tidak ada pembagian kekuasaan, dia sifatnya tunggal. Akan tetapi kemudian dalam hal ini sebuah konsekuensi adanya teori pembagian kekuasaan, maka kemudian tentu ada pembagian kekuasaan yang pertama secara horizontal. Pembagian secara horizontal inilah kemudian salah satu bagian mengapa kemudian terjadi yang namanya terjadi secara lahirnya pemerintahan daerah. Pembagian secara horizontal itu dapat dilihat adalah yang pertama, pembagian horizontal secara eksekutif. Pembagian secara eksekutif ini adalah merupakan pemerintahan yang sifatnya menjalankan suatu norma-norma, aturan-aturan atau pemerintahan. Nah, yang manakah yang dimaksudkan dengan norma-norma pemerintahan ini atau kemudian struktur-struktur pemerintahan yang tergolong dalam eksekutif ini adalah mereka struktur pemerintah yang mulai dari presiden, kemudian kementerian, kemudian adalah gubernur, sampai kemudian kabupaten, kota. Itu adalah ranah-ranah yang kemudian eksekutif yang menjalankan pemerintahan, bahkan secara sempit, secara sederhana bahwa yang dimaksud adalah pemerintahan itu adalah eksekutif. Kalau memang kita lihat dari segi makna secara luas, termasuk juga lembaga-lembaga lainnya, ini adalah yudika legislatif. Saudara-saudara sekalian, pembagian kekuasaan secara horizontal dari atas, dari samping dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, dari samping, itu eksekutif. Siapa lagi di sampingnya yang setara dengan itu untuk kemudian membagi kekuasaan adalah legislatif. Legislatif inilah kemudian yang saudara-saudara sekalian itu yang bertugas atau memiliki kewenangan dalam rangka membentuk atau melahirkan suatu produk peraturan perundang-undangan yang kemudian kalau kita melihat dari hierarki peraturan perundangan yang ada, maka kita lihat dari ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan kabupaten. Nah, legislatif inilah kemudian memiliki ranah di dalam rangka untuk membentuk undang-undang tersebut. Ketika kemudian
undang-undang maka dibentuk oleh DPR RI. Apa yang dibentuk di DPRD tingkat kabupaten provinsi itu dengan peraturan daerah. Apalagi di tingkat kabupaten kota itu yang dimaksud dengan peraturan daerah peraturan wali kota tingkat wali kota dan peraturan daerah tingkat kabupaten daerah. Semua adalah peraturan daerah wali kota maupun kabupaten. Itulah kemudian yang diberikan kewenangan bagi kelompok legislatif. Nah, selanjutnya adalah kelompok yang kedua adalah yudikatif. Nah, kelompok yudikatif inilah kemudian yang diserahi atau diberikan tugas dalam rangka untuk kemudian melakukan pengawasan atau kemudian mempertahankan suatu aturan atau perundang-undangan yang dibentuk oleh legislatif dan atau yang dijalankan oleh eksekutif. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari sini pembagian kekuasaan secara horizontal, muncul pertanyaan, terus pertanyaan, yang mana yang dibagi kekuasaan? Kalau kita melihat kekuasaannya memang yang mana, kalau ada terbagi, ada pembagi kekuasaan, memangnya pernah menyatu. Nah, mari kita lihat dulu bahwasanya sesungguhnya kekuasaan itu dulu menyatu. Kekuasaan membentuk undang-undang, satu orang, katakanlah begitu raja, kemudian adalah menjalankan, adalah raja, kemudian adalah yang mempertahankan atau yang mengawasi adalah raja, ya raja juga yang memberikan hukuman. Nah, inilah kemudian saudara-saudara sekalian, muncul kemudian teori pembagian kekuasaan itu kemudian lahir menjadi tiga, bahwa tidak cocok kayaknya kalau kemudian masa dia juga yang membuat, dia juga yang mempertahankan, dia juga yang mengawasi, atau dia juga yang membentuk. Nah, lahirlah teori ini. Cocoknya kayaknya adalah bahwa pemerintahan itu sebaiknya ada yang membentuk undang-undang. Siapa itu? Kita lah kasih legislatif atau DPR. Terus yang menjalankan kasih eksekutif yang menjalankan. Siapa itu? Presiden, gubernur, dan kabupaten kota. Siapa yang menjalankan? Siapa yang mengawasi? Kasih Mahkamah Agung, yudikatif, Mahkamah Agung, KPK, Komisi Yudisial misalnya. Nah, inilah kemudian dimaksud pembagian, ada yang membentuk, ada yang menjalankan, ada yang mengawasi. Kalau sebelumnya itu, saya ulang lagi bahwa itu tidak terbagi seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kalau yang ini disebut dengan pembagian kekuasaan secara horizontal, itulah disebut dengan separation of power, pembagian kekuasaan. Sedangkan ada pembagian secara vertikal. Pembagian vertikal itu biasa kerap disebut dengan istilah delegation of power, pendelegasian kewenangan. Saudara-saudara sekalian, perlu kita pahami dan perlu kita simak secara seksama bahwasanya negara kita pada awalnya itu negara kesatuan Republik Indonesia seperti juga sekarang ini, yang kemudian adalah semua urusan pemerintahan itu ada di pemerintahan pusat, ada semua di negara ada semua di di pusat ibu kota, dalam hal ini adalah Jakarta sebagai pusat ibu kota pemerintahan Republik Indonesia. Nah, adanya kemudian delegation of power ini adalah pembagian kekuasaan. Nah, kemudian kekuasaan yang diberikan kepada yang ada di berapa item yang ada di pemerintahan, itulah kemudian dilakukan suatu pendelegasian kepada provinsi atau pendelegasian kepada kabupaten kota untuk dilaksanakan secara mandiri. Itulah saudara-saudara sekalian yang kerap kita sebut dengan istilah otonomi. Nah, nanti kita bahas juga terkait dengan yang mana bagian-bagian itu, bagian-bagian yang telah bagian-bagian yang telah dibagi, didelegasikan, dan yang mana yang dimaksud dengan otonomi. Kita lanjut adalah satuan pemerintah pusat tadi, kemudian adalah satuan pemerintah daerah. Jadi dua aspek itu tersebut tadi itu memberikan pembagian kekuasaan. Tadinya adalah pemerintah pusat, kemudian dibagi menjadi pemerintah daerah. Ada urusan pemerintah pusat dan ada urusan pemerintah daerah. Selanjutnya saudara-saudara sekalian adalah dianutnya konsep negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah tentu kita tetap mengacu bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Saudara-saudara sekalian, perlu saya sedikit jelaskan. Untuk menjustifikasi bahwasanya negara kita itu negara yang berdaulat, bukan negara yang berdaulat, masyarakat yang berdaulat, itu sangat jelas di dalam makna bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Re itu artinya kembali, publik artinya masyarakat. Artinya bahwa pemerintahan kesatuan Republik Indonesia itu berbentuk kebijakan itu harus dikembalikan kepada masyarakat. Maksudnya kebijakan itu adalah segala hal ihwal yang terkait dengan kebutuhan, kehendak, dan keinginan pemerintah itu harusnya kemudian dikembalikan kepada masyarakat sebagai bagian yang berdaulat. Yang berdaulat itu adalah masyarakat publik. Publik re kembali, publik itu kembali ke publik. Itu yang harus. Jadi sehingga dikatakan republik, negara republik berarti negara tersebut itu adalah kedaulatannya ada di rakyat. Selanjutnya, negara kesatuan, kedaulatan tertinggi ada pada pemerintahan nasional. Negara kesatuan ini, kedaulatan tertinggi ada pada pemerintahan nasional yang kemudian tetap terambil dari makna republik tadi itu, bahwa artinya bahwa yang memiliki suatu kekuasaan tertinggi itu ada pemerintahan nasional tingkat tinggi, bukan di pemerintahan daerah. Jadi hal ihwal yang terkait dengan bagian-bagian pemerintahan yang harus dikelola oleh negara yang sifatnya menasional, maka tentu harus tetap diserahkan kepada negara sebagai pemerintahan tertinggi. Ya, yang mana diurus ke daerah itu ada lagi nanti penjelasan berikutnya. Nah, kemudian adalah penyerahan suatu kekuasaan atau kewenangan kepada satuan pemerintahan lokal hanya dapat dilaksanakan atas kekuasaan yang undang-undang yang dibuat oleh Badan Legislatif Nasional. Saudara-saudara sekalian, bahwa yang tadi itu ada kesatuan pemerintah pusat, ada kesatuan pemerintah daerah, itu pun kemudian tidak boleh kita laksanakan pemerintahan daerah itu tanpa kemudian berlandaskan pada suatu adanya undang-undang yang mengaturnya, dan kemudian yang tentu dibuat oleh Badan Legislasi Nasional. Jadi di sini kita bisa melihat stressing di poin kedua adalah delegation of power itu, pendelegasian kewenangan itu kemudian pendelegasian kewenangan dalam arti bahwa tentu harus diikat dan dilandaskan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang digodok dan dibuat oleh Badan Legislasi Nasional. Nah, selanjutnya adalah tidak ada satu pemerintah yang lebih rendah yang mempunyai sifat negara. Nah, artinya bahwa ketiga aspek ini itu kemudian yang menjadi entry point lahirnya yang dimaksud dengan negara kesatuan. Nah, sekarang kita melihat ini saya jelaskan terkait dengan memang yang sangat dasar sekali yang materi-materi kita ini. Apa sih yang menjadi alasan mengapa pembagian kekuasaan secara vertikal itu? Yang pertama adalah kemampuan pemerintah berikut perangkatnya yang ada di daerah terbatas, jadi sangat terbatas. Artinya begini, saudara-saudara sekalian, bahwa dengan luasnya wilayah negara terdiri dari 3.000 pulau, kurang lebih pulau-pulau besar dan kecil, itu kemudian menjadi alasan-alasan kemudian terjadinya pembagian kekuasaan secara vertikal, delegation of power, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Dengan adanya kemudian pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, maka daerah dapat melakukan urusan administratif, daerah dapat melakukan suatu tugas-tugas atau urusan daerah yang terkait dengan kepentingan mereka di daerah masing-masing, di Papua, di Merauke, kemudian di Sabang, di Bali, di Aceh. Itu mereka bisa sendiri melaksanakan suatu pembangunan atau program-program yang terkait dengan daerah masing-masing dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh negara dalam rangka negara yang bersifat desentralisasi atau pembagian kekuasaan ini. Nah, ini alasan bahwa kemampuan pemerintah pusat di daerah terbatas. Artinya bahwa dengan pembagiannya ini pemerintah bagian-bagian atau elemen-elemen yang ada pada pemerintah pusat itu memang sangat terbatas untuk kemudian sampai ke daerah. Contoh misalnya untuk pertanian, kalau pertanahan. Kalau misalnya pertanahan, tentu yang sifatnya vertikal, instansi vertikal itu seperti misalnya pertanahan, Kementerian Agama, tentu sangat terbatas untuk mengcover daerah-daerah di pelosok-pelosok. Tentu dengan itulah lahirnya kemudian menjadi kenapa harus diberikan pembagian kekuasaan. Yang kedua adalah terkait dengan pendidikan, terkait dengan pertanahan, tentu terbatas sekali, dan begitu aspek
olahraga, ekonomi, budaya, sosial, politik, budaya, itu kemudian memiliki negara pemerintahan pusat itu sangat memiliki keterbatasan dalam menjangkau sisi-sisi masyarakat di daerah. Olehnya itu kemudian dibentuklah atau kemudian alasan mengapa kemudian pembagian kekuasaan itu terlahir. Ada kekuasaan daerah untuk menjalankan daerahnya dan ada kekuasaan pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh dan segala macam kepentingan dan kebutuhan rakyatnya tersebar di seluruh pelosok negara Republik Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, perlu Anda paham bahwa begitu luasnya Indonesia ini, dan untuk itu tentu pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam rangka untuk menjangkau segala aspek yang ada di negara pelosok sampai hingga pelosok, termasuk kepentingannya. Nah, tentu kemudian lahirnya inilah yang menjadi alasan yang ketiga. Alasan lainnya adalah hanya rakyat setepatlah yang mengetahui kebutuhan, kepentingan dan masalah yang dihadapi, dan hanya mereka yang mengetahui bagaimana cara sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saudara-saudara yang perlu Anda pahami bahwa kebutuhan-kebutuhan daerah itu tentu yang paham itu adalah orang daerah itu sendiri. Agak sulit untuk kemudian kita bisa paham sekaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pusat ini untuk memahami kebutuhan-kebutuhan daerah, berhubung karena begitu luasnya misalnya jangkauan secara geografi dan secara pertumbuhan penduduk begitu pesat, sehingga kemudian pemerintahan pusat tentu memiliki keterjangkauan. Alasan inilah yang keempat sehingga terjadi yang namanya pembagian kekuasaan secara delegation of power. Dilihat dari segi hukum, undang-undang menjamin adanya daerah dan wilayah. Tentu ini kemudian bagian juga yang terpenting bahwa kita harus menjamin adanya daerah, sehingga daerah itu kemudian tetap diberikan sebuah otonomi dalam rangka memberikan hak-hak kedaulatan untuk kemudian dapat menjawab sendiri daerahnya berdasarkan menjawab sendiri atau melaksanakan suatu program tersendiri berdasarkan kebutuhannya sendiri, berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya yang dikelola secara mandiri. Saudara-saudara sekalian, nah, selanjutnya bahwa ada sejumlah urusan pemerintah yang bersifat kedaerahan yang memang lebih berdaya guna jika dilaksanakan oleh daerah. Nah, terus kemudian daerah mempunyai kemampuan dan perangkat yang cukup memadai untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga, maka desentralisasi dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saudara-saudara sekalian, bahwa secara sumber daya alam dan infrastruktur yang dimiliki oleh daerah itu dimungkinkan untuk berjalan secara dapat berjalan secara baik. Oleh karena infrastruktur yang dimiliki daerah ini itu kemudian telah dimiliki dan olehnya itu dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada pusat ke daerah, maka dianggap bahwa daerah itu tersebut mampu untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan dari pemerintah pusat. Yang mana tugas-tugas yang dimaksudkan itu adalah urusan misalnya legislasi. Tentu kemudian daerah juga dapat membentuk otonomi membentuk peraturan daerah karena adanya DPR-nya, kemudian adanya bupatinya. Ya, saya kira seperti itu yang dimaksudkan, sehingga kemudian alasan-alasan untuk kemudian daerah itu dapat diberikan kewenangan dalam rangka melanjutkan pembangunan dalam aspek pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah. Saya kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.